Pria yang berjalan di air ini bukanlah Raja Laut. Adalah belut berubah menjadi manusia. Dia berkeliling menggoda wanita. Kemudian memenjarakan mereka sehingga mereka melahirkan anak-anak untuk dia. Hari itu, gadis SMA Liberty baru saja menyelesaikan sekolahnya. Ibunya mengendarai mobil Ladybug untuk menjemputnya. Dia terlihat lebih bahagia dari biasanya. Tapi Liberty cemberut dan tidak bahagia. Dia ingin pergi ke Universitas Cambridge. Tapi uang kuliah adalah masalah besar. Ibunya menawarkan untuk dia yang mengemudi. Meskipun dia tidak memiliki SIM, dia mengemudi dengan sangat baik. Tiba-tiba dia melihat jam di pergelangan tangan ibunya. Dia bertanya apakah ibu punya pacar baru. Dia dengan tegas menyangkal. Saat sampai ke rumah, ibunya dengan bersemangat berlari untuk mengetuk pintu. Terus-menerus memanggil, sayang, sayang. Liberty merasa sulit untuk dipahami. Aku berdiri di sini, ibu memanggilku apa? Tetapi di detik berikutnya, hormonnya mulai berfluktuasi. Seorang pria berotot perlahan berguling dari danau. Tubuh ini, perut ini. Seperti dewa laut. Ibunya memperkenalkannya dengan pacar baru, namanya John Smith. Kemudian John memberinya hadiah debut. Baik tampan dan bijaksana, hati gadis mudanya berdebar. Ke kamar. Liberty ganti pakaian keren. Lihatlah ke cermin untuk berlatih menjadi sedikit lebih anggun. Mereka bertiga mulai sarapan. Ibunya mengatakan dia dan John bertemu saat melukis. Mereka baru saja bertemu dan saling jatuh cinta. John bilang dia ahli ekologi. Salinitas air tawar dalam geologi terus meningkat. Tugasnya adalah mempromosikan evolusi organisme air tawar. Secara umum, mendengarkan tidak mengerti. Ibu dan anak Liberty juga hanya mendengarnya. John juga menyentuh bahu Liberty. Malam itu, Liberty meletakkan tangannya di bahu yang disentuh John. Mulai membayangkan. Dia bahkan menyelinap ke kamar ibunya. Dengarkan tawa gembira ibu dan pacar. Tapi ketika melihat celah di pintu bergerak, dia segera berlari ke kamarnya berpura-pura tidur. Pagi selanjutnya, Liberty ingin bergabung dengan ibunya dalam mengingat kakeknya. Tapi ibunya berprasangka buruk padanya. Dia hanya meninggalkan rumah ini. Juga biarkan Liberty mewarisi. Liberty kehilangan kesabaran ke danau untuk berjalan-jalan. Tepat pada waktunya untuk bertemu John di sini. John bilang dia ingin bertemu dengannya. Dia bisa merasakannya, karena kehadiran dia. Tetapi ibu dan putrinya, mulai tidak setuju satu sama lain. Dia berkata, mungkin aku harus pergi. Agar tidak mengganggu kehidupan damai dua orang. Dia sangat pandai memainkan trik psikologis. Liberty langsung merasa bersalah. Dia seharusnya tidak mengganggu ibu dan pacarnya yang sedang jatuh cinta. Kembali ke rumah. Liberty mengaku pada ibunya. Ibunya mengatakan John melamarnya. Kebebasan memberkati mereka. Melihat putrinya akhirnya menerima. Dia sangat gembira. Tapi dia bilang, dia tidak memberitahu John usia sebenarnya. Bahkan, dia lebih tua darinya. 10 tahun ada. Dia berharap Liberty bisa menyembunyikannya untuknya. Pria ini baru saja pulang dari jogging. Dia melepas bajunya dan memeras keringatnya. Lalu langsung minum. Liberty terkejut. Dia merasa aneh, jadi dia mengambil 2 kaleng minuman ringan. Pergilah ke ruang bawah tanah dan lihat apa yang sedang dilakukan John. Ruangan yang remang-remang memancarkan cahaya merah. Ternyata dia sedang mempelajari lamprey. Ini adalah makhluk parasit yang dikenal sebagai pengisap darah di dasar laut. Liberty melihat mereka. Merasa sangat mengerikan. Tapi John bilang makhluk itu cantik. Sesuai dengan topik penelitiannya. Di dalam rumah juga menyesakan. Keduanya memutuskan untuk pergi ke danau mengumpulkan sampel untuk penelitian. John baru saja menangkap belut. Lalu tiba-tiba melihat Liberty datang ke musim stroberi. Dia dengan cepat menutupinya dengan kemejanya. Liberty merasa malu. Dia merasa pria ini sangat tidak biasa. Kemudian sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Dia menjilat darah di tangannya. Liberty merasa dia seperti monster. Setelah kembali ke rumah, dia segera mandi untuk membersihkan darah di tubuhnya. Akibatnya, John menyelinap masuk. Letakkan wajah di tirai dan tarik napas dalam-dalam. Liberty merasa ada yang aneh. Dia memanggil sahabatnya. Tapi sinyal telepon berisik. Untung masih bisa online. Dia memohon sahabatnya untuk datang ke rumahnya. Saksikan jika ayah tiri mesum apa tidak. Pada malam hari, cahaya warna merah bersinar ke dalam ruangan. Dia melihat melalui jendela. Kemudian melihat John berjalan di tengah danau. Air secara bertahap mencapai kepalanya.
Dia berlari untuk mengetuk pintu ibunya. Tapi tidak ada jawaban. Dia berlari ke danau untuk melihat apakah terjadi sesuatu pada John. Dia berbalik ke arah danau dan berteriak dengan keras. Tanpa diduga John tiba-tiba muncul di belakangnya. Pakaiannya juga tidak basah. Apakah dia berhalusinasi sebelumnya? Keesokan harinya, ibunya muntah. Dia menelepon Liberty, memintanya untuk membeli obatnya. Di toko obat, dia melihat seorang pria yang persis seperti John. Ia memeluk pinggang seorang gadis cantik. Sebuah kegelisahan muncul di hatinya. Dia segera berlari pulang untuk mencari ibunya. Sahabatnya juga datang. Tetapi ketika berlari ke kamar untuk bertanya kepada ibu, dia mengatakan John selalu di sisinya, tidak kemana-mana. Jadi siapa pria yang ditemuinya di jalan? Sahabatnya mengatakan John sangat sopan, tidak ada masalah sama sekali. Liberty menceritakan kisah anehnya kepada sahabatnya. Sahabatnya juga merasa ada yang aneh. Dia memutuskan untuk pergi dan menasihati ibu Liberty untuk meninggalkan John. Tapi setelah naik ke atas, dia tidak pernah muncul lagi. Gadis ini tiba-tiba sakit perut. Pria melihat itu dan segera menutupinya dengan mantelnya. Kemudian, Liberty merasa pria ini sangat tidak biasa. Dia berlari pulang dan menyarankan ibunya untuk meninggalkan John-nya. Namun kini ibunya tenggelam dalam lautan cinta. Apalagi, dia mengaku sedang hamil. Dia menyalahkan Liberty masih kecil jadi belum ngerti apa-apa. John pelukan ibunya. Kemudian dia mengedipkan mata provokatif padanya. Liberty marah. Lari untuk menarik ibu pergi. Tapi ibu dibutakan oleh cinta. Sekali lagi, dia memberinya tamparan. Dalam kemarahan, dia mengungkapkan usia ibunya yang sebenarnya. John tahu bahwa dia lebih tua dari 10 tahun. Lalu pergi dengan marah. Ibunya ingin bertahan. Tapi dia mendengar geraman marah dari tenggorokannya. Dia ketakutan setengah mati. Malam itu, Liberty mendengar suara-suara aneh di luar rumah. Dia mengeluarkan senter dan melihat sekeliling. Tapi tidak melihat sesuatu yang aneh. Dia tidak nyaman, dengan cepat berlari ke dalam rumah. Tapi tidak ada seorang pun di rumah. Pada saat ini, cahaya merah muncul lagi. Dia memutuskan untuk pergi ke danau untuk melihat apa yang terjadi. Melihat lampu mobil. Dia menemukan sesuatu yang berbentuk aneh di dasar danau. Khawatir terjadi sesuatu pada ibu. Dia menggunakan internet untuk menelepon ibunya. Kemudian mendengar telepon berdering dari ruang bawah tanah. Dia ragu-ragu berjalan ke bawah. Dia ketakutan dengan pemandangan di depannya. Ibunya terkunci di tangki air. Tangannya juga diikat. Dia buru-buru melepaskan ikatan buat ibu. Tapi tidak hati-hati menumpahkan tangki air asin. Saat itu, langkah kaki John terdengar. Dia dengan cepat bersembunyi di sudut. Dia menemukan kakinya. Setelah menginjak air asin, kakinya hancur. Harus pakai sepatu baru bisa masuk. Dia membuat ibunya melahirkan monster. Lalu memeluknya. Gunakan mulut untuk menyuburkannya dengan sesuatu yang hijau. Kali ini dia yakin John adalah monster. Lihat jammer telepon di bawah ini. Dia segera menghancurkannya dengan tongkat. Dia gemetar dan memanggil polisi. Tiba-tiba John bergegas masuk dan mencekiknya. Dua tentakel menakutkan menonjol dari mulutnya. Dengan panik, dia melemparkan wadah garam ke wajahnya. John jatuh menyakitkan. Liberty bergegas memeluk ibunya keluar dari tangki air. Keduanya lari bersama. Namun pada akhirnya, masih tertangkap sama John. Ketika dia sadar kembali, dia mendapati dirinya terikat di kursi. Banyak pria turun dari loteng. Semua orang terlihat persis seperti John. Mereka mengetuk dinding. Di balik tembok itu banyak korban perempuan. Liberty panik dan meminta bantuan. John mendekatinya. Buat dia menelan sesuatu yang memancarkan cahaya biru. Pada saat dia bangun, dia menemukan dirinya terjebak dalam tangki besar berisi air. Di sebelah mereka adalah gadis-gadis yang telah menjadi alat pengembangbiakan monster. Tidak peduli berapa banyak dia mencoba untuk meminta bantuan. Juga tidak ada tanggapan. Film ini memberitahu kita bahwa pria tampan tinggi dengan pakaian renang sangat berbahaya. Jika ada yang bertemu orang seperti itu, cobalah untuk menjauh. Jangan lupa like, share video klip, follow untuk mendapatkan banyak klip.